Halo semuanya, apa kabar? Pasti baik dong ya. Balik lagi sama channel kita di Senja Sedang Jalan. Waktunya kita jalan-jalan. Sebelum itu jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video baru dari Senja Sedang Jalan. Kali ini kita mau ngajakin sahabat Senja jalan-jalan online ke salah satu pantai yang ada di Kabupaten Lumajang. Nama pantainya yaitu Pantai Wot Gali atau Pantai Mbah Drajit. Kenapa dinamakan Pantai Wot Gali? Karena lokasinya ini itu ada di Wot Gali, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Harga tiket masuk dari pantai ini cukup membayar Rp8.000 per orangnya. Dan nanti juga dikenakan biaya parkir mobil itu sebesar Rp5.000. Sebelumnya aku juga mau minta maaf karena pakaian aku yang seperti salah kostum ini. Karena memang aslinya kita itu nggak ada niatan buat datang ke pantai ini. Jadi awalnya itu kita lagi ada acara dari Lumajang mau ke Jember. Nah, waktu di perjalanan ini kita nemuin pantai-pantai ini. Jadi kita mampir sebentar karena waktunya masih lama. Dan pantai ini itu tempatnya ini tuh ada di jalur lintas selatan antara Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Dan pantai ini tuh masih termasuk di Kabupaten Lumajangnya. Ini kita lagi perjalanan menuju ke tepi pantainya. Dan menurut aku perjalanan menuju ke tepi pantai dari tempat parkirnya ini itu cukup jauh dan cukup bikin kaki kita capek. Karena nggak ada akomodasi lain, jadi kita memang harus jalan kaki dari tempat parkir ke tepi pantainya. Untuk jalannya ya menurut aku ada yang halus, juga ada yang bebatuan gitu. Ini halus karena ini memang kita lagi nyebrang di atas sungai atau rawa-rawa gitu ya. Dan dari sini kita juga bisa melihat Gunung Semeru. Nah itu tuh Gunung Semeru. Sebenarnya view-nya juga cukup bagus sih. Cuman karena memang perjalanannya itu cukup jauh juga, jadi kerasa kaki capeknya itu lebih kerasa gitu loh. Dan selama perjalanan ini kita juga diiringi sama pedagang-pedagang makanan gitu ya. Jadi kanan kiri kita ini tuh ada cenderamata juga, kayak baju-baju, selendang gitu, terus balon-balon, terus banyak makanan juga sih, kayak sosis bakar, burger, terus pop ice, jenis-jenis seperti itu. Dan ini kita udah deket sama tepi pantainya. Kanan kiri ini tuh juga ada pedagang-pedagang gitu. Jadi kita nanti bisa mampir beli oleh-oleh atau waktu berangkat juga bisa. Dan di sini kita juga bisa berenang ya buat anak-anak. Ini tuh kayak buatan gitu loh, kolam renang buatan yang ada di pinggiran pantai. Karena ini tuh ombaknya juga cukup tinggi di pantainya. Jadi kita sebenarnya dilarang berenang di sini. Karena ini kan juga memang pantai selatan ya, ombaknya juga cukup tinggi, jadi cukup berbahaya kalau misalkan kita berenang di sini. Tara, ini dia, kita udah sampai di pinggiran pantai Mbah Drajit Wot Gali. Pantainya ini itu termasuk pantai yang menurut aku kotor, mohon maaf sekali, ini tuh kotor. Jadi banyak sampah-sampah di pinggiran pantai yang menurut aku itu kurang bersih, jadi kurang enak dipandangnya ya. Jadi kebersihannya sangat kurang di sini. Mungkin nanti dari pihak pengelola pantainya bisa ditingkatkan lagi untuk kebersihan dari pantainya ini. Kan sayang sekali ya, karena waktu aku kemarin kesini tuh udah banyak banget gitu loh pengunjungnya. Jadi dari luar kota itu juga udah banyak, dari Surabaya, Sidoarjo itu juga banyak gitu ya kalau aku lihat dari platnya. Dan ketika masuk kan ada tentara gitu ya, ada TNI yang juga menanyakan kita dari mana gitu. Jadi kita juga tahu gitu banyak pengunjung yang dari luar kota juga. Tapi sayangnya pantainya ini tuh menurut aku kurang bersih, jadi kebersihannya kurang terjaga. Jadi mungkin nanti dari pihak pengolahnya bisa lebih memperhatikan kebersihan dari pantai ini.
Pantai Wodgalih ini itu pasirnya termasuk pasir yang abu-abu gitu. Jadi bisa kita lihat dari warnanya itu abu-abu ke hitam-hitaman gitu ya. Jadi bukan pasir yang putih, bukan pasir putih. Dan untuk anginnya di sini tuh cukup kenceng ya, sepoi-sepoi gitu, dan ombaknya cukup tinggi. Jadi kalau kalian mau aktivitas di pinggiran pantai atau kalian mau berenang itu harus benar-benar waspada banget. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Jadi kalau kita mau ngajak keluarga itu juga harus diperhatikan juga ya, apalagi kalau anak-anak dan orang yang sudah tua. Aktivitas-aktivitas lain yang bisa kita lakukan di pantai ini, kita bisa main pasir-pasiran, kita bisa main layangan, nembangin layangan. Nanti juga ada penjual layangannya sendiri dan harganya itu cukup Rp10.000 aja. Menurut aku murah karena ini di tempat wisata, kita bayar, kita beli layangan cuma Rp10.000. Itu menurut aku murah sih ya. Dan kita juga bisa naik kuda, kita bisa berkuda juga. Untuk kudanya ini tuh kita juga cukup bayar Rp15.000 aja. Dan perjalanan kudanya itu juga cukup jauh sih menurut aku. Jadi untuk layangan dan kudanya ini menurut aku worth it, karena menurut aku murah untuk kalangan di tempat wisata seperti ini. Saran aku sih, kalau kalian mau datang ke sini, usahakan untuk bawa payung atau tenda atau sejenisnya ya. Jadi biar nggak terlalu panas gitu. Karena waktu aku kesini kemarin ini cuacanya bener-bener sangat-sangat panas gitu ya. Dan airnya juga tetap sepoi-sepoi sih. Cuman karena udah terlalu kena sinar mataharinya yang panas itu, jadi anginnya kayak berasanya tuh panas gitu loh. Ini kita udah kayak mau balik aja gitu ya, karena memang cuacanya dulu sangat panas banget gitu ya. Dan ini Zian juga udah mulai kepanasan gitu, dia udah mulai marah-marah karena panas, mungkin karena capek juga gitu. Jadi lucu, kesel juga kan ya, udah kepanasan banget ya. Oke, waktunya kita balik. Sebelum balik kita nih si bocil mau naik kuda dulu. Seperti yang udah aku jelaskan tadi, kudanya ini tuh cuman bayar Rp15.000 aja ya per kudanya. Dan ini tuh kita udah didampingi depan dan belakang seperti ini. Jadi untuk anak-anak kita nggak perlu khawatir ya, udah dipegangi. Jadi insya Allah aman. Terus juga perjalanan kudanya ini tuh cukup jauh ngelilingin pantai ini itu. Tapi ya nggak pucuk deh ke pucuk ya, karena ini pantainya memang di jalur lintas selatan. Jadi panjang sekali. Pantainya itu panjang dan banyak pantainya. Jadi kalau kalian pernah ngelewatin jalur lintas selatannya Lumajang, Jember, dan Banyuwangi, itu kalian bakalan disuguhin sama pantai-pantai. Jadi pemandangannya itu, pantainya itu kelihatan dari jalannya. Dan di sini tuh menurut aku setiap pemerintahannya mungkin ya, setiap desanya itu mengelola pantai ini. Jadi banyak sekali pantai di sini. Kayak mulai dari pojok barat sampai pojok timur itu pantainya namanya itu juga lumayan banyak. Dan aku udah ngunjungin sekitar 3-4 pantai yang ada di jalur lintas selatan ini. Nanti bakal aku review satu-satu. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video baru dari kami. Jangan lupa buat di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Nanti kita juga bakalan nge-review jalur lintas selatannya Jember, Lumajang, dan Banyuwangi ini. Gimana sih perjalanannya dan sudah sampai manakah progresnya? Tonton terus video-video kita dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya.